Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada tanggal 16 Oktober 2021, saya Sarvina Akira dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi inti dari permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Sejarah permainan bulu tangkis. Asal-usul bulu tangkis diperkirakan berkembang pertama kali di zaman Cina kuno lewat permainan jianzi. Jianzi merupakan permainan sederhana yang menggunakan shuttlecock dan kekuatan kaki. Aturan permainan ini adalah menjaga agar shuttlecock tetap berada di udara selama mungkin dan tidak jatuh ke tanah. Pemain dilarang menggunakan tangan dan hanya diperbolehkan memakai kaki. Sekitar tahun 1850, Puna kemudian dibawa ke Inggris oleh tentara kerajaan Inggris yang saat itu menjajah India. Kemudian di tahun 1860, permainan yang awalnya disebut Puna atau Battledores ini mulai disebut sebagai badminton. Penyebutan ini dilakukan setelah permainan tersebut digelar di Badminton House milik Duke de Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Sejak saat itu, permainan badminton menjadi populer dan mengalami perkembangan pesat. Badminton atau bulu tangkis ini kemudian dibawa oleh orang-orang Belanda dan akhirnya masuk ke Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1934, didirikan International Badminton Federation, sebuah organisasi yang mengatur kegiatan badminton di tingkat internasional. Di Indonesia sendiri, organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia mulai didirikan pada tanggal 5 Mei 1951. Indonesia kemudian resmi menjadi anggota International Badminton Federation pada tahun 1953. Lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang keseluruhan mencapai 13,40 meter. Sementara lebar lapangan bulu tangkis secara umum mencapai 6,1 meter. Wilayah permainan kemudian dibagi dua untuk masing-masing pemain atau regu sepanjang 6,7 meter ditandai pemasang net. Tinggi tiang untuk pemasang net sendiri menyentuh 1,55 meter dengan jarak antara garis atas net dengan permukaan pada bagian tengah sebesar 1,52 meter. Garis depan area servis berjarak sekitar 1,98 meter dari bibir net, serta memiliki lebar masing-masing 2,59 meter untuk sisi kanan maupun kiri. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang A, memegang raket atau grip. Teknik American grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari dan telunjuk agar saling menempel atau bersentuhan sehingga membuat huruf O. Yang kedua, backhand grip. Teknik backhand grip dapat dilakukan dengan cara menggenggam tangkai raket lalu memosisikan ibu jari di belakang tangkai dan menekannya seolah-olah ibu jarilah yang menjadi penyokong raket. Yang ketiga, forehand grip. Teknik forehand grip menggunakan jari telunjuk tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokong. Umumnya, teknik ini dilakukan untuk
gerakan pemain yang lincah seperti huruf V. Combination grip. Teknik ini menggabungkan berbagai jenis teknik pegangan yang ada. Cara melakukannya yaitu dengan genggam raket seperti biasa, lalu posisikan jari telunjuk ke arah ujung raket. B. Posisi parade atau sikap berdiri atau stance. Sikap berdiri dalam bulu tangkis adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Yang ketiga, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Yang C, kerja kaki atau footwork. Kerja kaki atau footwork punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Yang D, servis bulu tangkis. Servis artinya memukul kok untuk memulai permainan. Kok yang dipukul harus mengarah pada area lawan dan melewati net. Teknik servis sendiri ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, forehand pendek. Pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat, akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Yang ketiga, backhand. Servis backhand dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Kemudian cara memukul. Yang A, lob. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Yang B, drop shot. Drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Yang C, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang D, netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. E, smash. Smash adalah jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.